Berhutang menjadi kebiasaan. Beberapa orang tuh punya kebiasaan berhutang, meminjam uang dan tidak pernah membayar kembali. Heran ya, hutang jadi kebiasaan. Nah, orang yang punya kebiasaan berhutang ini sebenarnya adalah sebuah kejahatan bagi teman-teman dan keluarganya. Karena kebiasaan berhutang ini menyusahkan keluarga besar dan juga merugikan teman-teman yang dipinjami lalu tidak dibayar. Nah, tipe seperti ini biasanya sulit sekali berhenti berhutang karena selalu dibantu untuk menutupi lubang-lubang di belakangnya. Roma 13 ayat 7 dikatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Firman Tuhan berkata, bayarlah kepada semua orang yang kamu harus bayar. Hutang harus dibayar. Hutang tetap hutang. Roma 13 ayat 8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Apa kata duitpintar.com tentang 7 tipe pengutang supaya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang hobi berhutang dan tapi ogah membayar, kita bisa kenali dan kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Yang pertama, tukang ngutang si inisiatif. Namanya aja inisiatif. Dia akan jadi pengutang tipe teladan karena tanpa perlu diingatkan, dia akan sadar akan kewajibannya, tanpa perlu dikejar-kejar dia akan bayar hutang tepat waktu. Nah, punya orang yang tukang ngutang seperti ini, kita nggak capek tapi tetap berhutang itu nggak baik ya. Yang kedua, tipe pengutang yang kedua ini si pelupa. Namanya aja si pelupa. Kalau yang ngutangin lupa, yang minjam juga akan lupa. Nah, tipe seperti ini kalau kita dihutangi sama orang seperti ini, pastikan kita tidak ragu dan tidak perlu sungkan untuk mengingatkan. Karena kalau yang meminjamkan ikutan lupa, maka yang ngutang pun lupa. Yang ketiga, si pengalih pembicaraan. Sudah pasti pintar mengganti topik pembicaraan ketika sebenarnya kita datang untuk menagih hutang. Kalau pembicaranya udah menjurus ke hutangnya, biasanya dia pasti akan ngajakin kita ngomong gosip tentang selebriti, tentang COVID, tentang lain-lain sebagainya. Nah, awalnya berniat menagih, pasti ujung-ujungnya kita jadi ikutan ngegosip. Bagaimana kita menghadapi tipe pengutang yang pengalih pembicaraan? Pastikan kita siapin waktu khusus, langsung ngomong to the point, fokus ngomongin bahas soal utangnya. Yang keempat, tipe pengutang si pura-pura lupa. Nah, paling kesel sama tipe pengutang ini karena tiba-tiba dia bisa hilang ingatan. Herannya, dia hilang ingatannya itu cuma soal hutangnya. Tapi kalau soal cerita film, soal masa kecil, soal apapun dia fasih, dia ingat dengan sempurna. Tapi kalau soal utangnya, dia lupa. Misalnya dia punya duit, terus ketemu kita, terus tiba-tiba dia bilang gini, aduh, kenapa baru nagih sekarang? Sebenarnya saya kemarin ada uangnya, tapi saya lupa, saya utang. Tipe yang gini, kita harus konsisten untuk menagih. Karena kalau dia pura-pura lupa terus, lama-lama kita juga lupa. Tipe pengutang yang kelima ini sok sibuk. Nah, tipe pengutang satu ini setiap kali ditagih biasanya kasih alasan dia lagi sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan kegiatan, seolah-olah hutangnya nggak lebih penting daripada kesibukannya. Nah, tipe seperti ini kalau kita mau nagih, tegas kepada mereka untuk melunasi hutang sebagai hal yang wajib. Jadi kalau ada yang ketemu sok sibuk gini, samperin aja langsung dan tagih hutangnya. Yang keenam, tipe pengutang jenis si pura-pura miskin. Nah, ini paling nyebelin banget. Tipe pengutang si pura-pura miskin ini tidak akan malu untuk menghindari kewajibannya membayar hutang, bahkan berlagak kere supaya dikasihani. Nah, capeknya kita bakal menemukan di sosial medianya dia hangout di kafe, dia makan enak di sini, makan enak di sana, nongkrong di sini dan nongkrong ke sana, bahkan liburan mungkin ke Bali. Hangout di kafe mahal, belanja bisa tiap hari. Tipe seperti ini biasanya hanya minta dikasihani, hanya untuk lari dari tanggung jawabnya membayar kembali. Herannya kita lihat mereka hutang nggak bayar, tapi kok makan enak terus. Owing people money but partying every weekend. Ada nih tipe yang gini. Saya punya teman yang ngutang sampai hari ini nggak bayar, tapi saya lihat di sosial medianya dia eksis di mana-mana. Nongkrong di kafe ini, nongkrong di kafe sana, nggak ingat hutangnya, tapi ingat makan di mana. Luar biasa. Nah, cara menghadapi orang pengutang yang pura-pura miskin ini adalah dengan menangkap basah saat dia hangout dan belanja. Langsung kita bilang, tuh beli pakai apa? Pakai daun. Nah, ingatkan dia untuk bayar. Tapi kalau saya sih nggak
menagih-nagih sampai sekarang. Saya cuma pandang wajahnya yang seperti tanpa rasa bersalah karena saya tahu sebenarnya hati nuraninya pasti menuduh dia. Tipe penghutang yang terakhir yang ketujuh adalah si antara ada dan tiada. Keberadaannya sulit dilacak. Kita telepon nggak pernah nyambung, kita cari nggak pernah ada di rumah, di telepon nggak pernah diangkat, WA nggak pernah dibalas, mendadak hilang di rumah kalau didatangi. Nah, anehnya eksis di sosial media, hadir saat kitanya nggak ada. Si antara ada dan tiada ini kita perlu tangani dengan menghubungi orang yang sering ketemu dengan dia. Lalu kita kagetin, kita datang dan langsung tagih hutangnya. Nah, saya ingin mengingatkan buat setiap kita, lebih baik jangan membiarkan orang berhutang kepada kita. Karena biasanya kalau sudah hutang dan nggak bayar akan merusak hubungan. Bagi saya hubungan jauh lebih penting. Kalau kita mau bantu orang, bantu dengan cara lain. Bukan membuat dia berhutang sama kita. Karena habis itu hubungan jadi nggak enak. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.